Saya buka dulu buku keramat saya sedikit, mulai ayat-ayatnya ya. Iya. Oke. Tadi saudaraku ya, kita buka Alkitab kita Lukas pasal 24. Nanti saudaraku tolong di rumah untuk tidak kapitulasi, saudara mengambil satu-satu ayat supaya memahami kitab suci saudaraku untuk menghadapi penyesat-penyesat. Kalau saudara memahami teks saudaraku, konteks Alkitab, saudara tidak sekolah teologi, tidak sekolah Alkitab juga gampang sekali memberi jawab kepada orang-orang yang merusak firman Tuhan saudaraku ya, yang memperkosa ayat-ayat firman Tuhan demi kepentingan kelompok mereka saudaraku. Lukas pasal 24 saudara. Kalau saudara suka tema saudaraku, penghalang-penghalang berjalan bersama dengan Tuhan, barriers walk with God. Saudaraku, kenapa saya agak sedikit pakai istilah ini saudaraku? Karena teman saya dokter, bahasa Inggrisnya itu lancar sekali. Bersama kita 10 tahun, dia tidak pernah praktek. Orang luar negeri datang, dia tidak bisa ngomong lagi saudaraku ya. Makanya bangsa ini lucu, tidak mau juga menjadikan bahasa Inggris nomor 2 di bangsa ya, takut nanti jadi orang barat semua pakai bikini di tengah kota. Tapi tidak kejadian tuh di Malaysia. Saudara lihat, bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang nomor 1, amin. Tapi mereka tetap aja tuh muslimah, tetap aja sopan dan santun saudara ya. Nah, kita harus berdoa supaya bangsa ini semakin maju dalam pemahamannya saudaraku. Ini berbicara sebenarnya sudah ke dalam Lukas pasal 24 ini, kata Lukon saudaraku ya, tentang perjalanan murid Yesus ke Emmaus, kekasih Tuhan ya. Nah, nanti tolong saudaraku dibaca dari pasal 24 ayat 1 sampai 35 agak lengkap ya. Untuk sedikit mempersingkat waktu, kita ambil bagian-bagian saudara kasih yang kita butuh saja ya. Ya. Tolong apanya Pak Tony bacakan yang pertama kasih Tuhan dulu ayat 15 sampai yang ke-17 ya. Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Amin saudara kasih. Amin. Nah saudaraku, ini berbicara dengan perjalanan murid ke Emmaus ya. Waktu setelah saudaraku Yesus dibangkitkan, tidak langsung semata dia melihatkan diri kepada semua murid, amin. Yang duluan jelas Maria ya. Maria saudaraku, ibu ideologis Tuhan Yesus, bukan ibu biologis, amin. Ibu ideologisnya Tuhan Yesus saudaraku. Nah, sekali lagi saudaraku, kalau mau tema penghalang-penghalang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai manusia saudaraku, kita pengen maunya menikmati Tuhan ini kalau tiba di hadiratnya terus menerus, tidak terlepas ya. Tapi hidup kita ini juga ada perasaan, ada naik turunnya. Kadang-kadang waktu perasaan kita tertimpa, mungkin ya banyak sekali masalah, rasanya pun kepada Tuhan bisa lupa ya, lupa kepada Tuhan, lupa baca Alkitab, tidak selera ini itu kekasih Tuhan yang biasanya semangat saudaraku ya. Nah, dalam hal ini saudaraku, mungkin perasaan kita itu nyata, benar, tetapi saudaraku, kalau dipandang dari firman Tuhan, banyak perasaan-perasaan itu perasaan yang salah, perasaan yang tidak benar ya. Makanya untuk saudara bisa bertahan saudaraku dalam keadaan apapun, kalahkanlah perasaan ya. Nah saudaraku, kemarin saya juga sangat sungkan sekali tidak ikut doa saudaraku, tetapi ya boleh dibilang bapak angkat saya meninggal. Nah meninggalnya jam 5 lewat 10 hari Jumat saudaraku yang itu. Saya udah tahu dari pagi, tapi saya sangat sungkan sekali mau nggak ikut doa saudaraku ya. Dan ikut bagaimana? Nah saudaraku, di situ ada pelayanan karena beberapa orang
merasa nanti mungkin takut cuannya hilang, jadi ada orang-orang tertentu harus diamputasi. Bila penting diusir secara halus, gitu loh. Takut nanti si anu nih ambil berkat saya. Itu yang terjadi banyak di gereja Tuhan, iri, dengki, cemburu, saudara ya. Kalau saudara orang tipe yang seperti itu masih, berarti kedewasaanmu dalam Tuhan masih kurang. Sampai itu habis semua, saudara ya. Waktu saya mengembalakan, perasaan itu insecure itu ada, tapi sedikit, tidak terlalu banyak juga, saudara. Sebagai manusia. Tapi hari ini dengan saya saudara turun melalui Pak Gembala, diperlakukan baik sekali, bagus sekali, luar biasa kasih Tuhan, semakin jadi baik sebenarnya. Rasanya saya dibongkar-bongkar juga lama-lama di sini. Memang di gereja tempat kita Pak Gembala tahu tadi Pak Richard tanya, itu saya banyak sekali dikasih semua. Khotbah itu hampir tiap kali 2 berkat apa semua. Saya juga maaf juga memimpin pujian-pujian tiap hari Kamis waktu itu. Pokoknya siapa yang datang udah ada tetap situ, sebanyak-banyaknya dikasih tugas, saudara ya. Sampai satu kali karena mereka merasa firman itu menelanjangi mereka takut. Sampai ada yang berkata begini, lama-lama kita ini telanjang semua melalui Pak Stefan, karena dapat semua motif-motif hatinya, saudara ya. Saudara lihat, kalau maaf ya, saudara saya beritahu ini, kalau pemimpinnya kawin cerai, saudara, pemimpinnya menikah 2 kali, wakilnya menikah 2 kali, WL-nya menikah 2 kali, pengerjanya menikah 2 kali, jemaatnya menikah berkali-kali. Saudara lihat roh yang turun dari atas. Saya tahu siapa jemaat itu yang menikah berkali-kali. Saya tahu. Saya ini tidak pokok, saudara. Awal namanya L. Menikahnya itu berkali-kali, tidak tahu bagaimana. Nah, kalau orang bisa menikah berkali-kali, artinya saudaraku dia melakukan pembohongan. Sudah jelas pasti. Ya. Tapi yang paling utamanya, bersyukurlah saudaraku, kalau gembala pemimpin kita orang-orang concern dengan kesucian dan kekudusan. Nah, dalam kematian kemarin Jumat itu, saudaraku, saya tidak sebagai apa-apa, tapi sebenarnya saya dekat sekali dengan keluarga itu. Tiba-tiba saya disuruh main musik. Udah disuruh main musik, disuruh kata sambutan lagi. Kata sambutan karena persekutuannya kecil, jadi saudaraku tidak terlalu banyak, tapi habis kita melakukan ibadah perkabungan itu, saudara, tempat itu penuh. Bahkan kemarin mau ke pengkebumiannya dari jam 10 sampai jam 1 itu, saudaraku ya, Sabtu, saudaraku, jam 10 sampai jam 12 diadakan acara adat Batak. Tiba-tiba saya mau pergi itu, berarti Tuhan larang, badan saya kok tiba-tiba agak panas dingin, akhirnya saya tidak mau ikut. Ya udahlah, yang penting saya sudah datang kemarin, saya istirahat saja di rumah, saudara. Nah, saudara lihat ya, bapak ini begitu baiknya Saleh, tidak mau saya dibuat adat-adat. Ternyata waktu dia meninggal, ya kalau keluarganya mau, anaknya mau, tetap aja ada adat. Padahal pesannya, aku nanti kalau meninggal jangan dibuat perkara adat-adat. Pokoknya lakukanlah yang semestinya manusia yang baik antar. Nah, dia udah tidak tahu, diadatin, saudara. Ada satu adat kita itu yang orang Batak kurang baik. Tidak terlalu suka saya ngomong, tapi itu faktanya. Masa iya orang meninggal selamat jalan ya? Mana dia tahu lagi kalau sudah tahu tidak dia dengar dan tidak. Saudara tidak perlu bilang selamat jalan, tidak ada masalah. Kalau temanmu mau pulang dari sini selamat jalan masih oke, saudaraku. Mau pulang ke rumah, amin. Kok mayat harus pakai saudaraku selamat jalan? Orang dia udah bersama dengan Tuhan, dia saleh hidupnya. Kita ini yang masih berumur. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saudaraku, kalau kita baca tadi ayat 15-17 ini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Perjalanan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudaraku ada sesuatu yang menghalangi alat pandang, itu bahasa halusnya, saudaraku tidak bisa sukses
dalam apa yang kau tuju dan pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat dari ayat ini, mereka bukan buta. Mata mereka ada, tetapi Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Gambarkan ini mata mereka, saudaraku. Ini ada siapa? 2 orang. Satu Kleopas, yang satu tidak disebutkan namanya, sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Emmaus itu lebih kurang, saudaraku, 11 km dari Yerusalem. Ditempuh dengan 3 jam perjalanan. Dan kata Emmaus itu dalam Alkitab berarti, saudaraku, desa mata air panas. Rupanya mungkin mereka lagi gerah, lagi capek. Kadang-kadang saudaraku biar tahu, kalau ada sumber air panas tempat mau mandi, air panas itu enak sekali. Ya seger ya, mandi air panas. Waktu saya di Manado pelayanan di di Sabah itu semua belerang. Jam 3 pagi mandi. Wih, panas amat. Ada kolam-kolamnya di rumah Pak Gembala banyak sekali. Jam 3 pagi. Nah, ternyata di situ ada yang panas banget, ada yang setengah panas, ada yang kurang panas. Bisa kita campur-campur airnya. Jadi jam 3 pagi itu air asli alam. Di rumah mereka banyak banget sumber air panas itu, saudara. Nah, rupanya mereka mungkin setelah menghadapi kemengsung hidup yang murid-murid ini, aduh capek, kita harus ini dulu berlihat sedikit. Ya, kita carilah, kita pergi ke Emmaus. Saudara, dekat arah ke Bandung itu kan ada kan, itu kan sumber air panas, mandinya itu enak dan berdampak, saudaraku, ya segar. Lalu mungkin orang yang mandi air panas itu pelayanan itu badannya nanti lebih segar, saudaraku, dan cepat tidurnya, saudara. Ya, lalu juga itu berbicara tempat pemandian, kekasih Tuhan, perjalanan mereka. Nah, saudara, waktu mereka saling bercakap-cakap, kenapa hanya Kleopas saja disebut? Yang satu tidak disebut nama muridnya. Ini menunjukkan, Yesus sedang menunjukkan, saudara, pembelajaran, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apa pengalamanmu? Engkau harus ada pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Satu kali ada teman saya, dia menikah dengan orang Madura. Saudaraku, tidak ada lagi kesempatan di Jakarta ini. Kami full timer. Pak Niko lama sekali di rayon 1A, kasih Tuhan. Dia mau kembali pulang ke Jawa Timur, saudaraku, Malang. Lalu saudaraku, tidak dengan sengaja, ada saksinya teman-teman, dia punya penyakit kanker. Penyakit kanker ini buat dia kurus kering gitu. Hampir 20 tahun kami berkenalan, tapi tidak mati dia. Kanker bagian belakang ini, saudaraku ya. Jadi dia kering-kering gitu. Nah, dalam keadaan tidak berpengharapan, dia pun tidak tahu. Yang jelas ancaman, saudaraku, carok atau pedang siap memutuskan kepalanya. Karena saudaraku, dia sudah membuat istrinya menjadi apa? Jadi orang Kristen, kekasih Tuhan. Lalu kita berdoa, nubuatannya ada, saudaraku. Pulanglah kamu, Tuhan akan jaga dan kamu akan disembuhkan Tuhan. Dia pulang, saudaraku. Kankernya melalui rupanya di Malang itu cuacanya bagus, adem, teduh dan enak, saudaraku. Tanpa pengobatan bagaimana, saudaraku, kankernya disembuhkan Tuhan. Setahun kemudian saya SPGI, Seminar Pelipat Ganda Gereja di apa, saudaraku, di Surabaya. Kami tidak ada ngomong, tidak saling kontak. Dia bilang, "Ma, nanti saya pasti ketemu Pak Stephen." Benar, saudaraku. Hari itu kita ketemu. Dia sekarang saudaraku, gembala gereja besar di Palembang. Ada 1000-an lah jemaatnya, kekasih Tuhan. Itu boleh dibilang juga kalau dia masih ingat saya, itu anak rohani, saudaraku ya. Tapi kadang-kadang orang kan bisa lupa, saudaraku ya. Karena anak rohani yang begitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, kita lihat, saudara, Kleopas bercakap-cakap, tidak disebutkan namanya. Saya melihat, saudaraku, Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa saudaraku harus memiliki apa? Pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God. Amin. Saudaraku ya, tanpa pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, maka kau akan lemah. Kekristenan, kerohanianmu
akan lemah kekasih Tuhan. Nah, bercakap-cakap waktu mereka nimbrung, tiba-tiba Yesus datang. Saudara lihat, bercakap-cakap, Yesus datang. Mereka berbicara dengan Yesus berdua, bertiga, ya, sambil berjalan. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka bukan buta, saudara. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kalau gambarannya beginilah. Ini mata mereka dua itu. Ini Pak Gembala enggak Tuhan Yesus kan atau apa? Nah, saudaraku, berjalan bersama. Ini udah saling pandang-pandangan, saling ngomong. Orang berjalan dari berdua jadi bertiga kan. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak kenal siapa yang berjalan itu. Bahkan kalau kita lihat sini, saudara, Kleopas ngajari Tuhan Yesus tentang firman. Padahal itu tentang dirinya yang digenapinya di Yerusalem. Kleopas seolah-olah ngajar. Yesus datang tanya, kamu cerita apa? Kamu orang asing ya di Yerusalem dan di sini. Kenapa? Kok kamu tidak tahu apa yang terjadi di bangsa kami? Dia bilang gitu. Iya kan? Nah, dia tidak kenal karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka. Mereka tidak dikatakan buta dulu, nanti baru buta. Buta apa? Ini saudaraku, ini matanya, ini ada yang menghalangi. Enggak bisa Pak Gembala gambarkan Tuhan Yesus. Kalau jadi dia melihat begini, matanya bukan buta, matanya ada. Tapi ada yang menghalangi mata mereka untuk melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Memang Yesus sudah bangkit. Ada orang menafsirkan khotbah Yesus bangkit itu dia jelek banget. Salah lah. Orangnya namanya bangkit pasti jadi ganteng. Justru Maria tidak kenal karena Yesus itu hampir hancur semua tubuhnya. Tiba-tiba anak biologisnya ini ganteng. Ya kan? Ganteng, makanya dia tidak kenal. Bagi Maria, Rabbuni Arbaiti, dia bilang, ya, Tuhanku, dalam bahasa Ibrani. Sudah, kadang-kadang manusia itu bodoh, tidak kenal Tuhan, tidak dalam, tidak sharp, saudara, ya, tidak tajam. Tapi ketajaman Maria mendengar suara Tuhan. Waktu itu Maria, ini Rabbuni Tuhanku, junjungannya. Amin. Rabbuni itu gelar, saudara, penyebutan kepada orang yang ditinggikan, saudara, orang yang dikhususkan di tengah orang Yahudi. Gelar itu gelar yang, saudaraku, sangat suka mereka miliki. Rabi, saudara, ya, tidak gampang juga. Nah, lihat, saudara, mereka berjalan bersama, saling pandang, tapi ada sesuatu yang menutupi mata mereka, yang menghalangi sehingga dia tidak bisa melihat Yesus apa adanya, bahwa itu Yesus yang jadi manusia yang tadinya hancur, bangkit, dipulihkan, dia menjadi ganteng. Tapi mereka ada sesuatu yang menghalanginya. Ini saudara, lihat, ini menghalangi. Saya lihat kakinya, saya lihat kakinya ini, saya lihat. Apa ini maknanya, saudara? Memandang Tuhan dengan cara yang tidak tepat dan tidak pas. Ada banyak orang percaya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, share tentang Tuhan, saudaraku, tapi dia tidak kenal Tuhan. Padahal mereka berjalan bersama. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bagaimana hidupmu, saudaraku? Dalam tulisan si bisu, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan pada zaman Korea yang begitu miskinnya luar biasa. Dia punya uang tinggal untuk beli babi, satu mangkuk babi. Istrinya hamil besar. Hari itu istrinya pengen banget makan daging babi. Uangnya hanya cukup membeli satu porsi, saudaraku, daging babi. Judulnya si bisu. Dia dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib luar biasa, dipulihkan, disembuhkan Tuhan, dan hari ini masih hidup. Tanda ajaib begitu dahsyat dalam pelayanan. Tiba-tiba, saudaraku, datang seorang nenek pengemis tua, ketok, dibukanya pintu, minta makan, dilihatnya kunyel, busuk, kotor. Dia aja, ayo bu, ya bu. Makannya hanya tinggal satu piring bagi berdua istri-istrinya lagi hamil besar.
lagi mau pengen makan daging babi, hanya cukup beli 1 porsi. Karena waktu itu zaman itu Korea begitu sangat miskinnya saudaraku dan menderita sekali. Apa yang terjadi saudaraku? Dia kasih makan ibu nyonya tua ini, nenek-nenek tua ini. Pas dia mau pergi saudaraku, dia titip lagi uang itu, uang yang untuk beli pas 1 porsi daging babi yang istrinya inginkan, dikasih saudaraku. Kemudian nenek tua itu pergi, dia tutup pintu. Lalu waktu dia tutup pintu, kedengaranlah suara kepada dia, "Anakku, kau lulus. Anakku, kau lulus. Anakku, kau lulus." Yesus datang berbentuk seorang nenek tua yang miskin, yang kucel, yang bau busuk. Saudaraku, minta makan kepada dia. Dikasihnya makan, makanan mereka harus bagi berdua karena sudah semua persediaan. Lalu dikasih lagi uang itu saudaraku. Dan waktu sudah perempuan itu pergi, dia buka pintu, sudah hilang, langsung tidak kelihatan. Dia dengar, "Anakku, engkau lulus." Setelah itu saudaraku, karena dia memberikan semua yang dimilikinya, mujizat kelimpahan terjadi setelah itu bagi dia. Dia dapat berkat yang begitu luar biasa dan dia bisa makan babi sebanyak-banyaknya dengan istrinya. Yesus datang berbentuk tokos. Tokos itu seorang yang miskin banget, yang tidak memiliki apa-apa. Jangan pikir Tuhan datang harus seperti seorang malaikat yang mulia sekali. Kenapa dia memahami cara kerja Tuhan? Kenapa dia menangkap ada sesuatu yang berbeda di nenek tua yang bau busuk ini? Karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Dia berbuat kasih. Ternyata dia bukan melayani nenek tua, tapi dia melayani Tuhan Yesus. Kadang Tuhan datang dengan kemuliaan, amin. Tapi dia bisa berupa apapun datang, amin. Karena dia maha kuasa. Saudaraku, dia mengenal Tuhan, dia tahu ini Tuhan, maka dia berbuat baik, amin. Rohnya nangkap ada sesuatu penghalang-penghalang di matanya lepas. Kalau saudaraku dengar khotbah, kalau saudara tidak pas, pengkhotbah bermaksud seperti ini, saudara akan bermaksud seperti ini. Orang sudah kuliah saja saudaraku bisa tidak pas, ya. Apalagi khotbah yang di luar konteks kekasih Tuhan, nabrak konteksnya, merusak firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu ketua FA dan semua kita yang sudah nanti mulai menyampaikan firman Tuhan, saudara harus mengerti per konteks supaya hukum konteksnya saudara jangan langgar. Tolong bacakan yang kedua ini, kita lihat dulu ayat 45. Namanya Pak Tony. Yang kedua saudara, ayat 45. Demikian firman Tuhan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara lihat, lalu ia membuka. Kalimat ini saudara apa? Kalimat positif yang berarti positif. Tapi sebenarnya kalau lalu dia membuka, tadinya pikirannya tertutup. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Tuhan tidak bukakan dalam logikamu, makanya arti pertobatan itu dalam bahasa Yunani metanoia. Metano itu perubahan pikir, pola pikir, cara pandang. Sebaik-baiknya engkau bertobat, setotal-totalnya engkau bertobat, mengalami pembaharuan pikiran saudaraku, maka saudara akan semakin tajam dan semakin bisa diandalkan tepat memahami kitab suci. Kalau pertobatanmu main-main, maka engkau akan memahami kitab suci juga dari cara engkau bermain-main. Kalau pertobatanmu diwarnai masih melakukan dosa, saudaraku, lama-lama karena dosa itu menyadarkan diri kita akan selalu membela diri kita melalui firman. Kita akan membela diri kita melalui firman. Bela diri itu pakai firman. Iya kan? Setan ini bisa aja mau mengalahkan Yesus mati sempat pakai firman. Kalau Yesus bisa ngomong terus, aku lu adu dengan aku. Lu goblok itu.
Lu adu gua dengan gua, cuman itu dalam perjanjian lama, ini dalam perjanjian lama. Gua ini firman yang jadi manusia, lu ucapkan firman, padahal lu iblis. Ini cara kerja setan, saudara. Di akhir zaman juga iblis menggunakan cara itu. Mari kita makin, saudara, menjaga-jaga terbuka. Yang kedua, saudara, yang kita lihat, pikiran yang tertutup, yang terselubung. Kalau pikiranmu tertutup, terselubung, jelas pertobatanmu dipertanyakan. Karena pertobatan itu artinya pembaharuan pikiran. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Janganlah pikiranmu jadi sama dengan pikiran orang dunia ini, amin. Tapi dibaharui dengan pembaharuan apa? Budimu, saudara. Apalagi kalau yang laki-lakinya keranjangnya banyak banget, saudara. Lihat cewek udah telanjang aja, waduh. Tuhan bilang kalau zaman perjanjian lama dicongkel matanya. Dia tidak percaya laki-laki dengan perempuan, istri orang, suami orang itu bisa berteman murni tanpa ada maksud-maksud yang lain. Amin. Tidak percaya dia. Tidak percaya. Karena apa? Dia mengukur dari perbuatannya. Anak bukan yang cinta dosa, yang diam-diam masih berbuat dosa. Kalau sudah tahu kebenaran, engkau berbuat dosa, sudah dua kali situ engkau langgar. Yang pertama, engkau tahu kebenaran, hukum engkau tahu kebenaran. Yang kedua, yang kau lakukan itu, tindakan yang kau lakukan berbuat dosa, maka engkau dua kali mendapat hukuman. Kalau orang nggak tahu berbuat dosa, karena ada orang yang tahu dia berbuat dosa, dia hanya, saudaraku, dosa hukuman tindakan perbuatan dosanya. Karena dia nggak tahu, amin. Makanya Yakobus bersaksi. Kalau engkau sudah tahu kebenaran, tapi engkau melanggarnya, dua hal. Saudara berdosa dengan dua hal. Berdosa kepada kebenaran itu, berdosa tindakan saudaraku untuk menutupi dirimu, menjaga kemaluanmu, menjaga gengsimu, saudaraku. Amin. Perhatikan baik-baik itu. Nah, pikirannya tertutup, Yesus tahu. Saudaraku, saudara bisa duduk, saudara makan, lihat, perhatikan baik-baik. Rohani itu bukan masalah pendidikan, jangan salah. Zaman dulu memang orang nggak terlalu tinggi-tinggi pendidikannya. Midras, sekolah itu dimulai dari bukan sekolah umum, saudara. Sekolah itu dimulai dari sekolah rohani. Orang Yahudi tidak mengenal namanya sekolah umum, enggak. Jadi sekolah itu memang dimulai dari sekolah firman ini. Memang itu terjadinya sekolah umum itu dimulai dari sekolah firman. Hamba Tuhan, ada siapa mendirikan sekolah nabi, ada orang mendengar di bait Allah, mereka belajar firman Tuhan dari rabi-rabi. Memang iya, midras Yahudi. Ya, sekolah dimulai dari sekolah rohani. Dulu tidak ada namanya sekolah misalnya, oh ini SD Tarakanita, tidak ada, saudara. Pokoknya sekolahnya firman Tuhan. Amin. Nah, setelah lama-lama dari firman Tuhan sekolah rohani ini terciptalah sekolah yang general, yang umum. Dari situ semua penciptaan sekolah itu asal mulanya dari orang Yahudi, dari situ. Di madrasati, bahasa Arab di sekolah, midras Yahudi, saudara ya. Nah, saudara lihat, saudara yang pikir, aku Pak, enggak, aku ngerti. Oh, karena aku sekolah tinggi, pendidikanku doktor, dokter ini, dokter itu, aduh, S2, STLR, S4. Nah, saudara berpikir, oh karena banyaknya S-nya, lalu dia lebih mantap, lebih bagus untuk memahami firman. No. Begitu kan orang pintar tanpa Tuhan sama bodohnya dengan orang bodoh tanpa Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, orang bergelar, orang pintar sama bodohnya dengan orang bodoh yang tidak kenal Tuhan. Tapi bagi Tuhan, bisa orang bodoh, tidak ada pendidikan, tapi dia lebih bijaksana dari orang yang ada di dunia ini. 1 Korintus pasal pertama, Tuhan berikan hikmat kepada dia, Sophia. Amin. Makanya sekolah dunia itu awalnya ciptaan dari sekolah rohani. Saudara, kalau orang Yahudi, mereka tidak mengenal lagu-lagu umum itu, enggak. Makanya lagu mereka semua rohani. Iya, saudara, orang Yahudi tidak akan menyanyikan waktu nyanyi panbers atau apa. Waktu kita ketemu di gereja, rintik-rintik, kita berdiri erat-erat. Dia mengingat pacarnya, saudaraku, di gereja.
Tidak ada itu nyanyian orang Yahudi. Mereka menyanyikan Taurat, amin. Mereka tidak punya lagu sekuler, tidak ada saudara. Tidak ada. Sekolah sekuler, ya sangat ada karena mereka yang ciptakan itu melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan awal ciptaan segala sesuatu. Amin. Maka kalau ditanya tentang sekolah, mana lebih duluan? Orangnya pintar atau sekolah yang lebih duluan? Manusianya duluan. Setelah manusia berhikmah bijaksana, didirikan sekolah, lalu didirikan mata-mata pelajaran. Adalah namanya ilmu teologi itu. Sekarang ini saudaraku, ilmu teologi ini karunia, bukan karunia, maksud saya bahasa Inggris rohani. Dulu itu tidak dianggap, sekarang sudah ada. Di mana-mana sekarang di seluruh dunia ini namanya bahasa Inggris rohani sudah ada dan menafsirkannya. Saudara jangan pikir, oh mentang saya S1 saya bisa menafsirkan Pak Pendeta khotbah. Belum tentu. Sekalipun engkau expert, sekalipun bahasa Inggrismu bagus, belum tentu. Amin. Saya ini penterjemah lumayan lama, saudaraku. Saya tidak hebat banget bahasa Inggris. Saya penterjemah lumayan lama di Asosiasi Pendeta Indonesia, gereja-gereja besar banyak. Saya penterjemah. Ya, bukan menunjukkan saya mampu, enggak, tapi teman-teman lihat semuanya. Aduh, yang dokter, aduh, aku tidak bisa seperti kamu. Kalau saudara dokter bahasa Inggrismu habis, saudaraku. Namanya S2 itu saudara harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Seorang dokter datang ke penulis buku Kekristenan Sejati. 20 menit dia bertanya. Pak pendetanya bilang, Paul Karen, I don't know. Aku tidak tahu karena kalimatnya entah apa, pengucapannya dokter, saudaraku. Malu banget kita melihatnya. Seorang dokter bertanya kepada Paul Karen, penulis Kekristenan Sejati, datang untuk kuliah, dia khotbah langsung kuliah di kelas saudaraku. Padahal dokter, entah apa kalimatnya. Udah setengah jam bertanya, I don't know, saya tidak tahu. Maksudnya yang kamu tanya itu aku tidak tahu gitu loh. Memalukan tak? Dokter kalau S2 aja harus minta 10.000 atau 15.000 pokok. Sebab kosakata kalau dokter berarti lebih jauh banyak kosakatanya. Nah, pikiran mereka tuh. Jangan pikir begini, oh Pak, saya ini sudah mengerti firman Tuhan, Pak. Belum. Kalau saudara sudah mengalami terus pembangunan pikiran, mengalami terus menerus, saudara tidak sekolah pun saudara akan tahu karena firman ini dari Tuhan. Waktu saudara membaca firman itu, roh itu menuntun saudara ini artinya ini. Karena firman Tuhan itu kalau misalnya orang-orang tertentu, orang pintar kan, dia coba mencari, banyak orang tertentu mencoba mencari kelemahan firman, bukan? Ternyata dari dia coba cari kelemahan itu dia ditangkap oleh Tuhan. Karena ada beberapa, misalnya contoh saudara dia, contoh-contoh yang sepertinya bisa disesatkan ayatnya, dan mereka pelajari dulu, saudaraku ya. Nah, bagi saudaraku, kalau saudara yang kedua ini berbicara, tadi saudaraku ada sesuatu yang menghalangi kita. Nah, kalau mata orang itu ada yang menghalanginya, saudaraku, maka pikirannya pun tidak jago. Pikirannya itu tidak tajam. Karena dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, ini pikiran dan penglihatan mata ini sejalan. Itu kalau saudara nanti bahas di situ. Kalau dimulai dari pikiran, laki-laki saudaraku yang jahat itu, kalau lihat cewek telanjang aja padahal bajunya bagus-bagus, itu mulai dari mana? Dari pikiran. Iya, saudaraku ya. Makanya Tuhan bilang laki perempuan harus mengalami pertobatan dalam pikiran. Pertobatan karakter, enggak. Dulu tukang pukul, sekarang tukang mengasihi. Dulu tukang tipu, sekarang jujur sekali. Dulu tukang makan gelek-gelek, sekarang saudaraku benar-benar sudah dapat dipertanggungjawabkan. Amin. Nah, itu saudaraku. Jadi kalau orang itu pikirannya tidak mantap, akan gampang kita lihat pola pandangnya, pola pandang cara dia berbicara, sharing tentang Tuhan, berdoa itu akan kelihatan. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu alkitabiah, bahkan lompat-lompat dari konteks.
Itu tidak perlu saya beritahu saudara. Kalau saudara bergaul karib kepada firman, baca terus, ada Roh Kudus dalam, dia akan tuntun engkau kepada kebenaran yang sama. Seperti kita lihat bedanya, ini saya yang bawanya, tetapi engkau masih dalam konteks ruang lingkup yang benar. Ada beberapa pengkhotbah suka menabrak konteksnya. Saya bisa beritahu, tapi hal itu tidak perlu kan. Cuma saudaraku baca aja dengan sungguh. Nah, pikirannya tertutup, terselubung, ada yang menutupinya. Nah, kalau pikirannya tertutup, matanya menjadi buta. Maka pengertian di sini saudaraku sama dengan buta rohani. Kalau pikiranmu tertutup, matamu tidak bisa lihat. Saudaraku, kita dipanggil Tuhan bukan harus jadi melihat semua, tapi melihat secara rohani itu kebutuhan semua orang. Amin. Katakan bersama saya melihat secara rohani. 3, 2, ya. Saya melihat secara rohani. Katakan bersama saya melihat secara rohani. 3, 2, ya. Saya melihat secara rohani. Kalau pikiranmu begitu saudaraku begitu blank, down, saudaraku, maka cara pandangmu pun akan habis. Makanya saudaraku lihat, orang yang berpendidikan itu kan pola pikirnya itu cetek sekali. Rata-rata begini, orang yang berpendidikan itu bawanya pisau. Dikit-dikit ada apa, pisau langsung ditujal. Lihat gak? Suku-suku kita yang masih banyak, hampir 1000 suku di Indonesia ini, kemana-mana udah di Jakarta ini, bawanya apa? Pisau saudara di sini. Bahkan senjata apa mereka saudaraku? Iya kan? Dikit-dikit udah main, tujah aja kalau orang Palembang tujah, tusuk saudara dia. Kenapa? Pola pikirnya, cara pandangnya. Maka dalam tubuh Kristus pun bisa jadi banyak perbedaan, bukan karena apa? Pola pikir dan cara pandang orang. Tapi kalau kita di satu guru, mungkin kita agak berbeda sedikit, tetapi lebih banyak pola pandangnya sama, karena dibawa satu guru atau satu sekolah atau satu teologi. Maka teologi itu banyak. Sekarang kita masuk namanya zaman teologi kontemporer. Kalau teologi kontemporer dimainkan saudaraku, orang yang punya dasar, maka akan banyak orang tersesat. Karena dia sudah, cara mengartikannya sudah lebih berbeda lagi. Kalau yang paling baik itu saudaraku dari penafsiran, kalau bilang Alkitab, mengartikan Alkitab, itu saja. Saudara aman di sini. Amin. Nah, bagaimana pola pandang? Saudaraku, yang pertama berbicara suatu menghalangi mata mereka. Yang kedua itu ada pikiran mereka tertutup, sehingga dampak pikiran tertutup itu kebutaan rohani. Karena pikiran dengan hati kita bekerja sama. Nah, Alkitab bilang kalau kamu buta dalam kitab Wahyu, saudaraku, datanglah pada Tuhan minta kelapa, minyak. Ya, amin, saudaraku. Lumasilah matamu supaya kau bisa melihat ketelanjanganmu. Jadi kalau orang buta itu tidak tahu dia telanjang, ya iyalah, logikanya benar sekali. Orang buta tidak tahu telanjang, makanya dia menganggap dirinya benar saja, tidak pernah salah, karena dia buta. Tapi coba orang melihat, oh iya, aku tadi salah dia, kasar tadi aku ngomong kamu, sorry ya, saya tidak masuk itu tadi, rupanya saya menceplos aja. Karena dia melihat, saya ada salah. Saudara, ya, itu yang kedua. Saudaraku, yang ketiga kita lihat, tolong bacakan namanya Pak Tony. Yang ketiga saudara, yang langsung kebutaan rohani, ayat 30 sampai 32, satu lapis lainnya, tidak banyak. Silakan ayat 30 32. Masih tadi ya, Lukas pasal itu tadi, 24 ayat 30-32. Janji saudaraku baca nanti semua per konteks, cuman saya menyingkat waktunya aja, kita ambil langsung. Ya, Lukas pasal 24 ayat yang ke 30 sampai 32. Dia langsung ditutupnya Alkitabnya. Puji Tuhan, dia memperhatikan dengan menutup. Ya silakan. Berapa? 30 sampai 32 ya. 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah
Amin. Nah saudaraku, Yesus membuat satu tindakan yang sangat dikenal muridnya karena mata mereka terhalang. Tadi ada yang menghalangi, tapi ini mereka sudah masuk kebutaan rohani. Maka orang buta ini supaya bisa melihat, memahami siapa gurunya yang bangkit. Mereka memang ini kita tidak bisa salahkan. Mereka belum pernah mengalami ada orang mati bangkit ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir seperti wajar-wajar aja deh salah, tapi dalam hal ini mereka landep. Kalau buta rohani sudah tajam itu sudah ya. Karena rohani itu bisa diasah seperti pedang. Ya. Nah saudaraku. Nah kita lihat dalam kebutaan itu Yesus tetap memancing. Nah diambil perjamuan itu, mau dipecah. Ini Yesus. Waktu mereka lihat langsung dia apa? Hilang. Saudaraku lihat, kalau engkau tidak mengenal Yesus dalam perjalananmu, dia tunjukkan sesuatu tanda yang positif, yang benar dan baik saudaraku. Tapi tiba-tiba lawatan Tuhan kepada mereka hilang seketika itu. Ternyata itu Tuhan sudah kelewatan. Itu seperti apa saudaraku? Terlambat busnya jam 10, saudara datang jam 10 lewat 10 saudara ketinggalan bus. Itu saudaraku, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan tahu lawatan Tuhan itu kekasih Tuhan, ketika engkau tajam saudaraku, engkau bisa ini Tuhan. Amin. Saya tidak tahu kalau dalam pelaksanaan hidup saudaraku saya begini. Kalau dengan orang baru, saya akan tahu siapa yang saya temani akan lebih akrab dengan tidak. Si Anu, saya hanya berteman secukupnya saja. Kalau ini aku ngomong kadang hatiku dan isi hatiku saya beritahukan. Tentu kita semua berbuat begitu bukan? Ya Pak ya? Pak Musik udah ngomong iya. Tapi saya selalu begitu. Kenapa? Ya dari insting, dari pengenalan, dan dari kalau nanti dalam rohani dari karunia membedakan. Saudaraku ya. Nah ini mereka jadi buta. Baru setelah Yesus terbukalah mata mereka. Yesus suka sekali membuka kebutaan rohani kita dan kebutaan mata kita yang asli, yang benar, penyakit buta. Bartimeus saudaraku, dibuatnya melihat, dia buta matanya. Apalagi yang buta rohani saudaraku, rindukan engkau juga mata rohanimu terbuka. Amin. Baru saudaraku satu lagi ayat itu Pak, tolong Pak Tony, ayat 17 sampai 21. Ini yang paling saudaraku menyalahkan, yang membuat karena pola pikirnya tidak baik. Ini semua bersangkutan ya. Ya ayat yang firman Tuhan 17 sampai 21 ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Jalan berbicara ya terus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang keempat, konsep yang salah. Salah mereka apa? Menganggap Yesus hanya sebagai nabi berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, dan menganggap Yesus mau membebaskan saudaraku Israel dari jajahan apa? Dari jajahan Roma yang fisik saudaraku. Kenapa konsepnya salah? Karena pikirannya buta. Pola pikirnya, kalau pikirannya terselubung itu sama dengan buta. Kalau mata tidak bisa melihat sama dengan buta. Pola pikirnya buta, tidak bisa melihat, sehingga konsepnya salah. Kalau orang pengertiannya salah, maka apa yang diucapkannya perkara yang salah, apa yang dilakukannya perkara yang salah, apa yang diajarkannya perkara yang salah. Saudara lihat,
Butuhnya kita mengalami pembaharuan pikiran. Butuhnya kita mengalami pertobatan hati dan pertobatan pikiran. Pertobatannya itu dua, pertobatan hati dan pertobatan pikiran, saudara. Untuk saudara kita mengetahui teman kita dengan begitu baik, kalau saudara mengalami pola pertobatan yang total dalam pikiran, enak sekali diajak ngobrol sekalipun kamu tidak sekolah. Karena hikmat Allah penuh kepada kamu. Sehingga ketika sudah mengalami pembaharuan pikiran, hikmat-hikmat Roh Kudus diberikannya ke dalam pikiranmu yang gak ditemukan orang. Saudara bisa ucap, dia tidak berpendidikan, bisa mengucapkan hal itu ya. Bisa mengucapkan hal itu, kenapa? Dia mengalami pembaharuan pikiran. Pertobatan kita, pertobatan pikiran dan pertobatan hati. Kalau sekarang ini semua kita memang hati kita bertobat, tapi pikiran belum tentu. Ada aja bisa mungkin dari antara kita, kalau lihat cewek aja, dikit aja udah lain pikirannya, udah najong melulu, saudara. Iya kan? Sampai tidak bisa percaya mungkin, oh ini kita memang berteman. Saya punya teman, saudara, kuning istri-istri orang, tapi memang benar berteman aja, tidak lebih dari itu, amin. Sekarang ini saya agak berani mendekat kepada perempuan istri orang. Dulu saya hanya suaminya aja, sampai bertahun-tahun. Lama-lama saya pikir tidak baik juga ya. Kita kenal suaminya bertahun-tahun, istrinya tidak pernah, hanya secukupnya aja kita ngomong. Sebenarnya bukan takut, hanya karena mau menjaga hubungan kepada suaminya, menjaga hubungan kepada istrinya. Itulah selamat kita, saudara. Yang keempat, saudaraku, konsep yang salah. Kalau pemahaman pengertianmu salah tentang Tuhan, maka engkau akan mengucapkan hal-hal yang salah. Orang mengucapkan hal-hal salah, saudaraku, akan melakukan juga perkara-perkara yang salah. Kalau dia mengajak, saudaraku, yang diajarkannya perkara juga yang salah, yang gak kebenaran 100%. Nah, mereka anggap Yesus itu hanya nabi, bahkan membebaskan dari jajahan Romawi. Yesus bukan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka itu, Yesus datang untuk membebaskan dari jajahan dosa dan sakit penyakit dan semuanya. Ini kesalahan konsep orang Yahudi, saudara. Maka dia tidak menerima Yesus. Yesus raja. Mereka pikir raja untuk mengalahkan musuh-musuhnya orang Yahudi, membela dia. Bukan. Dia raja di atas segala raja yang datang dari surga, yang saudaraku menebus saudara dari dosa, menyembuhkan sakit penyakit, berbuat amal, berbuat kebaikan, amin. Bukan berhubungan dengan perang, saudaraku. Perang itu nanti berbicara Armageddon, amin. Dia mengalahkan musuhnya dengan api yang keluar dari mulutnya. Mari saudaraku, kita hari ini belajar, saudaraku, untuk saudara bisa berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya ambil positifnya, saudaraku, matamu terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, saudara berbicara pikiranmu, pikiran pertobatan total. Yang ketiga, saudaraku, engkau mengalami, saudaraku, penglihatan rohani. Yang keempat, kekasih Tuhan, pemahaman, pengertian yang benar tentang Tuhan dan sesuai firman Tuhan. Kita angkat pujian itu, Yesus engkau baik, sungguh baik.